Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 1251320 dari kelas 2E, mata kuliah hadis. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hukum mengamalkan hadis dhaif. Nah, ternyata para ulama memiliki 3 pendapat mengenai hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali karena kualitasnya belum cukup kuat untuk dijadikan pedoman. Pendapat yang kedua berpendapat bahwa hadis dhaif boleh diamalkan secara mutlak. Namun pendapat ini tidak banyak diikuti oleh para ulama. Sementara itu, pendapat yang paling banyak digunakan adalah pendapat ketiga. Menurut pendapat ini, hadis dhaif boleh diamalkan, tetapi hanya dalam fadailul amal, yaitu amalan-amalan yang bertujuan memotivasi seseorang untuk berbuat baik. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan dasar untuk menetapkan hukum halal haram atau masalah akidah. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kelemahan hadis tersebut tidak boleh terlalu berat, bukan termasuk hadis palsu atau maudhu, tidak digunakan untuk menetapkan hukum, dan ketika mengamalkannya kita tidak boleh meyakini bahwa hadis itu benar-benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hadis tersebut hanya dijadikan sebagai motivasi selama isinya sejalan dengan ajaran Islam. Nah, selanjutnya itu ada pengelompokan hadis. Hadis berdasarkan bisa diterima atau tidaknya itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu hadis makbul dan hadis maudud. Hadis makbul adalah hadis yang dapat diterima. Kelompok ini terdiri dari hadis sahih dan hadis hasan. Hadis hasan itu merupakan hadis dengan kualitas yang paling kuat sehingga dijadikan dasar hukum dalam Islam. Sedangkan hadis hasan juga dapat dijadikan hujjah atau pendoman. Hanya saja tingkat ketelitian para perawinya sedikit di bawah hadis sahih. Nah, baik hadis sahih maupun hadis hasan dibagi lagi menjadi 2, yaitu lizatihi, yaitu kuat karena kualitasnya sendiri, dan ligoirihi, yaitu menjadi kuat karena didukung oleh riwayat lain. Nah, sementara hadis mardud itu hadis yang ditolak karena memenuhi syarat untuk diterima. Hadis ini terdiri dari hadis dhaif ringan dan hadis dhaif berat. Nah, ada beberapa contoh dalam hadis dhaif dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling sering kita kenal itu hadis tentang kebersihan, yaitu an-nazafatul minal iman, yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, hadis ini memiliki makna yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu menjaga kebersihan. Namun, sebagian hadis riwayatnya dinilai dhaif oleh banyak ulama, sehingga tidak boleh disebut sebagai hadis sahih. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hadis sahih dan hadis hasan merupakan hadis yang dapat dijadikan hujah atau pedoman dalam Islam. Sementara hadis dhaif hanya boleh digunakan secara terbatas, misalnya untuk memotivasi seseorang agar berbuat baik dengan syarat-syarat tertentu, dan tidak boleh dijadikan dasar hukum maupun akidah. Adapun hadis maudhu atau hadis palsu yang wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan karena bukan berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, sebagai umat Islam, kita harus lebih hati-hati ketika menerima maupun menyebarkan hadis. Sebaiknya kita memastikan terlebih dahulu apakah hadis tersebut sahih, hasan, atau dhaif agar tidak keliru dalam mengamalkannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.